ngomongin soal istri ini ada hubungannya juga nggak nih ya? Aku harus nanya sama Ustadz Syam nih mengenai soal istri katanya bisa menjadi tolak ukur diterima atau tertolaknya sholat kita karena tingkah laku suami. Wah, berarti sholat si istri dong. Nah itu maksudnya gimana? Aku juga bingung nih. Mohon Baik. penjelasannya Ustadz Syam, Tapi silakan. kembali guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Soni, serta para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para jamaah Islam itu Indah yang mungkin baru bergabung, baru menyaksikan Islam itu Indah di segmen 2. Maka yang selanjutnya menjadi tolak ukur diterima atau ditolaknya sholat kita masih dalam redaksi hadis yang sama. Kalau tadi yang kami sampaikan adalah seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya, itu pahalanya hanya sampai ke telinganya atau tidak melebihi daripada telinganya. Maka yang disebutkan dalam redaksi yang sama juga seorang wanita, wamra'atun batat, seorang wanita yang menghabiskan waktu malamnya, semalaman dia tidur pulas, akan tetapi wa zaujuha 'alaiha sakhit, akan tetapi suaminya dalam keadaan marah kepadanya tapi belum diselesaikan masalahnya. Jadi dia enak-enakan tidur padahal suaminya lagi gak enak hatinya kepadanya. Maka subhanallah bisa menjadi tolak ukur seorang istri diterima atau ditolaknya sholatnya. Ternyata ada yang namanya ridho manusia yang berhubungan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita seorang anak bergantung pada ridhonya orang tua kita. Dan seorang istri bergantung pada ridhonya sang suami. Maka jikalau ada seorang suami mengatakan, aduh ya Allah percuma dia sholat. Kalau sholatnya lama tapi sering menyakiti hati. Wah, padahal menyakiti hatinya juga sampai semalaman suntuk. Sampai pagi pun dia belum minta maaf. Maka subhanallah menjadi yang masuk dalam redaksi hadis yang diriwayatkan daripada At-Tirmidzi. Bahwasanya seorang wamra'atun batat wa zaujuha 'alaiha sakhit tidak akan naik pahala sholatnya melebihi daripada batas telinganya. Maka takutlah kita para istri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau salah, jikalau ada kekhilafan, maka segera diselesaikan malam itu juga. Jangan sampai bermalam, jangan sampai menginap kesalahan tersebut. Yang pertama efeknya bisa berlarut-larut tanpa ada permohonan maaf. Yang kedua ternyata sholat kita belum jelas nih diterima atau ditolak. Bahkan ada riwayat mengatakan memang gak naik pahala sholatnya. Naudzubillahi min dzalik. Ada satu kriteria yang luar biasa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Wanita yang mulia itu adalah yang pertama al-wadud. Al-wadud itu adalah dari kata al-wud, ya mawaddah. Orang yang wanita yang rasa cintanya sangat besar gitu. Rasa kasihnya sangat besar. Kalau bahasa sekarang mungkin teman-teman sekarang ya yang peka gitu ya. Tanpa suaminya meminta pun dia udah peka. Al-wadud. Kemudian yang kriteria yang kedua adalah al-walud. Siapa itu al-walud? Wanita yang kuat melahirkan gitu. Jadi nggak nahan-nahan gitu, yang banyak anaknya, al-walud. Dan yang ketiga inilah yang disebutkan dalam hadis juga tadi, al-aud. Wanita mulia adalah al-aud. Siapa itu al-aud? Kata sahabat kepada Rasulullah SAW, al-wadud kami tahu ya Rasulullah, yang cintanya besar. Al-wadud kami tahu juga ya Rasulullah, yang mau melahirkan banyak. Tapi al-aud ini apa itu maksudnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-aud adalah seorang istri yang jikalau suaminya marah kepadanya, maka dia akan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, saya tidak akan bisa memejamkan mata sebelum engkau memaafkan kesalahanku. Jikalau suaminya marah kepadanya. Begitupun sebaliknya. Jikalau dia yang melakukan salah atau suaminya yang melakukan salah, bahkan suaminya yang salah nih ya. Suaminya yang salah, dia juga yang datang minta maaf. Saya sudah maafkan kesalahanmu, maafkan juga kesalahanku. Saya tidak akan bisa tidur sebelum kita berdamai. Baik dia yang salah ataupun suami yang salah. Terdengar tidak adil Ustadz, ya kan? Terdengar tidak adil. Gimana kalau saya yang salah saya bisa minta maaf. Tapi ini kan suami saya yang salah. Kok nggak adil gini? Ya karena hadiahnya surga. Karena hadiahnya adalah surga. Dipastikan masuk surga wanita yang seperti ini. Jangankan diterima sholatnya, surga pun udah dijamin baginya. Kenapa? Karena meskipun suaminya yang salah, dia yang mendatanginya lalu mengatakan, saya tidak akan bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepadaku. Wallahu ta'ala alam. Kalau hadiahnya piring sih gampang ya. Payung cantik. Payung gitu cantik ya. itu gampang. Karena surga itu yang memang agak susah. Ada effortnya Ada gitu. effort, ya benar. Ada effort dan harus usahanya Iya lebih dalam ya. dong. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya.